Ahmad Hadi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka akan berproses dua pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan sebuah video yang bertema penegakan hukum yang berkeadilan dengan kasus ketimpangan hukum antara Nenek Asyani dan Harvey Mois. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bial Namrif. Saya Margiana. Saya Desniati. Saya Fadil Akbar. Dan saya Ananda Amalia. Selamat menyaksikan. Jadi dalam prinsip keadilan sosial, kita harus melindungi rakyatnya termasuk yang paling lemah. Jadi apakah menurut kalian keadilan itu benar-benar bisa dirasakan semua orang? Bagaimana itu maksudnya, Pak? Nah, misal dua orang melakukan pelanggaran hukum karena latar belakang ekonomi atau kekuasaan mereka beda, sanksinya bisa berbeda juga. Nah, menurut kalian adil tidak? Pak, kalau begitu hukum bukan lagi tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Nah, Jasni setuju tidak dengan pernyataan itu? Tidak, Pak, tapi itu yang sering terjadi, kayak kasus-kasus korupsi yang hukumannya ringan sekali, tapi rakyat kecil seperti nenek-nenek yang cuma mengambil kayu bisa dipenjara setahun. Betul Pak, kadang hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Saya suka kalian berpikir kritis, tapi ingat jangan berhenti di keluhan. Pikirkan juga apa yang bisa kalian lakukan. Apa itu Itu kasus Harvey Mois yang nak kena kasus korupsi timah, yang terus toh vonisnya itu cuma 6 tahun 6 bulan ji, padahal yang nak korupsi itu 271 triliun. Baru begini ji anunya, dendanya. Deh banyak uang nak korupsi berfonisnya 6 tahun ji. Iya tuh baru yang kulihat kak, kalau misalnya kelokannya bagi bisa dibebas lebih dari 1 tahun. Gila deh, langsung ingat kasusnya Nenek Asyani. Ambil di kayu bakar, langsung dihukum ke 1 tahun. Padahal untuk masuk bukan juga untuk kaya. Berarti artinya maling kecil dihukum besar, baru maling besar dihukum kecil. Iya toh ada itu istilah, lo punya uang, lo punya kuasa. Cocok kita awal. Kadang gak berpikir, nah adil itu untuk siapa? Untuk rakyat atau untuk yang punya kuasa? Yang berbahas. Itu kasusnya Harvey Mois. Toh? Oh, itu tadi sudah kami bahas sudah. Sebenarnya biasa begitu. Kalau orang punya uang, hukumannya bisa dibeli. Nabila jual nenek kok, hukum itu kayak pisau. Ada yang ke bawah, itu bekas. Terus apa upaya dia bikin? Masa tidak yakin begini? Mau baik-baik mana? Mau pergi dia mau? Ujung-ujungnya mentok terus begitu. Kalau udah diliput, pasti hilang-hilang. Ya, nggak harus jadi demo besar. Mulai dari sini saja kita bahas, kita bicarakan. Terus biar nggak semua orang ikut sama yang ketidakadilan. Iya, minimal tuh kita harus mengerti yang mana yang benar dan mana yang salah, demi gampang percaya sama berita atau cerita mulut ke mulut. Nah, baru kalau ada yang tertindas, berani ki bicara, jangan ki diam. Biarpun kecil, tapi kalau misalnya balik ki pasti tetap disampai. Ketawa, kayak begini sekarang deh. Hal-hal begini yang dibicarakan awal yang bagus juga. Iya, keadilan itu mungkin belum bisa dilihat sekarang, tapi kalau cuma semua orang hancur lama-lama.
Nah, setidaknya tidak ikut mati rasa. Jadi bagaimana solusinya? Kan tidak bisa juga ikut demo ini. Bagaimana kalau ikut saja berkomentar di situ berikan ini? Nah, boleh terspiral nih, baru dinotis nih sama hukum. Boleh. Yang beruang, salah pun bisa lolos. Hukum seperti tak menyentuh mereka. Tapi jika dibandingkan dengan nenek Asyani, hanya karena dituduh mencuri kayu di tanah sendiri, dihukum bertahun-tahun. Ia tua, lemah, tak bersuara. Di mata hukum, keadilan tak selalu sama. Karena hukum kadang lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas. Baik, itulah video dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum